Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Man 2 Kebumen. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kedatangan salah dua dari teman kita yang mana mereka adalah salah satu peserta KSM tingkat nasional. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalian boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Ida Latifatul Rahmah dari kelas 12 IPA 2. Bidang yang aku ikuti yaitu ekonomi. Perkenalkan, nama saya Asmi Tufa Hakim dari kelas 11 F1. Saya mengikuti bidang matematika. Oke. KSM tingkat nasional. Nah, sebelumnya saya punya pertanyaan nih. Kan tingkat nasional berarti kalian masuk yang tingkat provinsi dulu. Iya. Iya, dari kabupaten ke provinsi baru nasional. Kabupaten, provinsi, nasional. Berarti mewakili provinsi Jateng. Iya. Buat masuk. Keren. Nah, kalau boleh tahu tempat KSM nasionalnya ini di mana? Di provinsi Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate. Kota Ternate. Ya. Berarti rada dekat sama Tidore. Ya, seberangan. Pucuk timur Indonesia. Ya sih sekitar itu. Dikit lagi. Kalian kesana itu kumpul dulu di sini atau langsung ke pesawat? Jadi karena aku langsung dari Kebumen, jadi dari Kebumen kumpul di Semarang dulu, kayak Semarang. dengan kontingen-kontingen datang yang lain. Habis itu baru berangkat rombongan ke Surabaya, baru dari Surabaya naik pesawat ke Ternate. Dari Surabaya transit dulu di Makassar, habis itu baru ke Ternate. Sementara Mbak Ida kan Kalau aku kan habis OSN. Habis OSN itu ke Semarang dulu. Semarang. Habis itu baru ke Kemenatnya, ke Kanwil. Habis itu tanggal 2-nya baru terbang ke Ternate-nya. pastinya di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Jakarta berarti beda rombongan. Beda. Sendiri. Nah, berarti ini yang Mas Asmi itu berangkatnya satu rombongan sama mapel-mapel lainnya yang mewakili Jawa Tengah juga ke sana. Iya, dari MI, MTS dan MA juga. Total ada berapa anak tuh satu rombongan? Sekitar 40-an anak 40-an anak. atau 50 gitu. Oke. Belum juga termasuk pendampingnya. Pendampingnya. Itu lumayan banyak ya. Ya, Terus habis itu setelah kalian sampai ke mana tadi, ke Ternate, transitnya itu gimana? Mungkin bisa diceritain. jadi terbang dari Surabaya itu sebenarnya ada penerbangan yang langsung ke Ternate, tapi kita milihnya ke yang transit di Makassar dulu karena lebih murah. Jadi berangkat dari Surabaya jam 6 pagi, sampai di Makassar sekitar jam 9. Jam 9. Lalu itu transit nunggu selama 1 jam, baru terbang lagi jam 10 sampai di Ternate sekitar jam 1. Jam 1. Makan berapa jam itu berarti? Jam 9 sampai jam 1 ya? Iya. Cukup melelahkan pasti. Terus habis itu kalian berarti langsung transit ke tempat istirahat atau langsung ada kegiatan lagi habis itu? Jadi kita istirahat dulu di situ 1 hari. Habis itu di tanggal berapa? Pembukaan tanggal Di tanggal 3-nya itu pembukaan di Tanggal lapangan di Ternate-nya. Ternate. Di situ kita banyak-banyak ini dikasih sambutan, terus dikasih tarian-tarian gitu. tarian Tuh, kolossal. terus di tanggal 4-nya baru kita lomba. Pesertanya berarti dari 34 provinsi satu Indonesia. Ya, Ya. Mungkin bisa diceritain ini gimana sih kalian waktu lagi ngerjain itu, mungkin gugup atau deg-degan gitu kan mewakili provinsi Jawa Tengah melawan 33 provinsi lainnya, gimana itu? Kalau dari aku ya sih, atmosfernya itu kerasa banget, kayak 34 provinsi jadi satu ruangan, pasti orangnya abis-abis semua. Iya. Ya itu rada sedikit gugup dikit, tapi harus sudah terbiasa gitu sih. kalau untuk aku kan ini karena bisa dibilang pengalaman pertamaku untuk melaju ke tingkat nasional ya. Jadi rasa ragu-ragu atau gugup itu jelas ada, tapi saat mengerjakan soal aku kayak berusaha untuk istilahnya ya agar pikirannya lebih tenang gitu, biar lebih clear gitu ya.
menenangkan diri gitu ya, biar terkendali. Ya. Asik. Lombanya berarti tanggal 4. 4. Setelah tanggal 4-nya itu kalian ngapain lagi? Itu nggak ada agenda sih, jadi kita bisa isi dengan jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Jalan-jalannya berarti jalan kaki atau Kayak naik- liburan. kayak liburan? Iya, bisa dibilang Bisa di- liburan. Oh. Bisa diceritain sedikit nggak ke teman-teman bagaimana tempatnya di sana? Kalian juga liburannya kemana aja? Apa aja yang kalian lakuin juga di sana? Jadi kemarin setelah tombanya itu sekitar jam 1 kontingen dari Jawa Tengah itu kayak diajak ke pantai gitu. Ke pantai. Ya, jadi sekalian makan siang sama istirahat di sana. Ah, Habis itu setelah itu baru langsung balik ke penginapan. Hari Kamisnya kan karena lebih free itu jadi kontingen dari Kebumen ya. Sama satu lagi itu dari mana? Dari SMA Gombong Gombong. Oh ya. sama Demang. Itu istilahnya liburan jalan-jalan gitu. Jadi sempat main ke Tidore. Main ke Tidore. Ya, Berarti nyebrang pulau itu nyebrang. naik kapal, Ya. keren banget. Habis itu gimana? Jadi dari Tidore gitu istilahnya ya ngelilingin pulaunya gitu, naik kendaraan. Narik. Cukup. Soalnya dari Kebumen kan yang SMA doang itu berapa, dari siswanya itu 3 orang sama satu lagi Demak itu Ah. 1, jadi 4 orang. Terus tambah pembinanya, jadi pembinanya cuma 3, jadi 7 orang. 7 orang berarti ngegokar, Iya. muterin satu pulau. Iya. Gitu. Iya, keren banget itu, satu pulau diputeri. Soalnya pulaunya kecil juga. Kecil Ya, juga. kecil. Berarti kalau dihitung sama Kebumen Kurang lebih sih hampir mirip ya. Hampir mirip. Iya. Cuma kalau Kebumen kan jalannya gini. Nah, kalau dia itu muter ini. muter. Muter Satu satu pulau, pulau. ya di samping-sampingnya gitu. Gitu sih. Berarti berangkat dari barat, balik Nah, lewat kalau timur. dari Iya. Iya gitu. Keren banget. Habis jalan-jalan itu kalian ngapain lagi? Habis jalan-jalan balik ke Ternate, naik kapal lagi. Habis itu ya kembali ke penginapan. Penginapan. Sekalian untuk nunggu pengumuman yang lolos ke grand final. Terus kan selain tempat yang jelas berbeda ya, kan di sana juga makanan pokoknya kan beda juga. Iya. Ya. Menurut kalian makanan apa yang paling enak di sana? Karena jelas di sana sama di sini kan beda tuh. Gimana? Kalau dari aku sih pas itu pernah nyoba papeda ya. Papeda. Cuma mungkin karena di sana itu nggak cenderung manis gitu. Ya yang paling mengingatkan aku sih papeda itu. Papeda. Soalnya di sana itu jadi makanan pokok di sana. Gitu sih. Kalau aku ya mungkin yang bener-bener dari sana ya paling cuma sekedar olahan ikan gitu. Jadi Olahan ikan bakar gitu. Ya enak sih. Enak. Ya. Terus kan selain makanan yang jelas berbeda kan ada juga pemandangan alam yang jelas beda jauh lah ya. Ya. Iya. Mungkin bisa diceritain tempat mana yang paling kalian suka waktu jalan-jalan setelah berpusing-pusing ria menghadapi KSM nasional. Tempat mana tuh? Oke. Kalau aku mungkin di itu ya. Benteng apa namanya itu? Benteng Tore di Tidore. Jadi itu semacam benteng yang digunakan dulunya itu digunakan di kerajaan Tidore untuk ya melawan Portugis. Tapi setelah diambil alih Portugis itu juga digunakan, Portugis juga menggunakan benteng itu. Jadi walaupun itu bentengnya kan juga dekat keraton Tidore juga, Sultan Tidore. Jadi ya karena itu bentengnya juga tinggi, pemandangannya juga bagus gitu. Bagus. Bisa lihat lautnya gitu kelihatan dengan jelas. Kalau dari aku itu di Danau Ngadenya itu sih, Danau Ngade. Nah, kalau di Danau Ngade itu dia kan danau. Terus di belakangnya itu ada gunung soalnya di Pulau Ternate itu kan dia kecil, belakangnya itu laut gitu. Laut habis itu gunung
gunung satu sama satunya Gunung Tidore gitu. Jadi di situ di danau itu kita bisa lihat danau sekaligus Danau. gunung dua gitu Sama kayak sama dicampur laut. Jadi Campur laut. itu bagus banget sih jujur. Keren banget. Itu sih yang paling mengesankan di sana. Empat objek dalam satu tempat ya. Iya. Gunung, laut, sama Danau. Keren banget. Terus kan, apa kalian sempat ngambil foto atau enggak waktu jalan-jalan? Ada sih. Ada. Iya. Di tempat itu juga sempat foto atau Iya, sebenarnya juga. Itu di situ juga ada wahana kayak sepeda gantung gitu. Sepeda terus gantung. sama ayunan gitu. Ya. Nah, terus berarti kalian tadi habis jalan-jalan ke Tidore, balik lagi ke Ternate. Iya. Nunggu di penginapan dulu. Setelah nunggu di penginapan nih, kalian itu ngapain aja di sana? Mungkin belajar lagi atau biasanya juga ada kan anak yang sebelum lomba atau habis lomba itu sholawat dulu, Iya. tawasul gitu kan? Mungkin bisa diceritain gitu. Kalau dari aku sih, iya sih kan soalnya itu hampir pengumuman ya, sebelum Nah. pengumuman. Ya itu di situ aku berdoa tuh sambil buat belajar dikit sih buat pas siapa tahu lolos gitu sih. Iya. Gitu. Terus sambil ya baca Quran, sholat gitu. Kalau aku ya juga sama sih, hampir mirip gitu. Jadi ya apa sih banyakin berdoa, terus juga sholat sunnah juga di situ. Terus ya setelah liburan itu yang penting aku itu fokusnya kayak menenangkan diri, terus juga misalnya kalau nggak lolos ya istilahnya udah prepare mentalnya gitu. Berarti berusaha menyiapkan diri untuk segala apapun yang terjadi. Ya kemungkinan terburuk juga. Keren. Terus akhirnya habis itu pengumuman. Pengumumannya kalau boleh tahu gimana tuh? Jadi pengumumannya pas itu tuh rada telat gitu sih. Harusnya kan Telat. pengumumannya jam 2. Ya. Tapi ternyata pengumumannya itu jam 7 malam. Iya, jadi kita Masya Allah. deg-degan itu selama segitu. Ya Iya sih. Jam 2. Wow. Jam 2, jam 3, jam 4, 5, 6, 7. Iya. Deg-degan selama 6 jam tuh. Ya. Keringet dingin. Habis itu gimana? Ya pas pengumuman itu kan pengumumannya lewat Website. websitenya itu ternyata yang dikasih itu belum harus dibukanya itu sama provinsinya, nggak bisa dari kita masing-masing. Jadi ya nama dedekan lagi, nambah lagi sampai akhirnya pengumuman deh. Ya udah Pengumuman jam jam 7 malam. 7 malam. Iya. Hasilnya gimana? Sudah sesuai dengan harapan atau sedikit mengecewakan? Ya emang mungkin belum beruntung sih lebih ke situ ya. Soalnya pasti banyak manusia di situ, banyak orang. Nggak mungkin kan semua orang bakal masuk ke grand final. Iya. Ya udah, jadi kita juga udah menyiapkan mental buat ya akhirnya belum lolos sih. Lolos. Ya. Dapat peringkat berapa? Gak dikasih tahu, Nggak di- cuma yang dikasih tahu Oh. itu yang masuk ke grand finalnya doang sih. Gimana? Kalau aku ya untuk menghadapi pengumumannya kan ini juga pertama kali aku masuk ke nasional, jadi ya ekspektasiku belum terlalu tinggi, tapi ya pas lihat kayak nggak ada namaku di kayak grand final rasanya kayak Down kecewa gitu sih ya, kayak mungkin kurang maksimal di beberapa hal gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin seenggaknya kalian udah mengeluarkan semua usaha terbaik kalian, jadi nggak nyesel harusnya harusnya gini, nggak gitu kan? Keren. Itu kalian tetap keren kok. Nggak semua anak bisa kayak kalian. Iya. Nah, kalau nggak salah saya sempat dengar dari Bu Intan yang sempat jadi pendamping kalian, katanya konsepnya rada berbeda dari tahun lalu gitu. Iya. Ya. Kalau kalian gimana cara ngerjain soal atau praktek itu? Kalau aku iya sih emang berbeda dari tahun lalu, soalnya tahun lalu itu masih kayak integrasinya banyak, terus habis itu masih pilihan ganda kan. Nah terus kalau tahun sekarang itu isinya isian sama isei. Nah di situ tuh integrasinya itu cuma 20%, terus habis itu 20%-nya itu integrasi budaya, dan satu lagi itu 60%-nya itu dari ekonominya asli. Murni. Ekonomi. Gitu. Nah
itu rada struggle-nya itu sih di isian sama esainya, soalnya kayak apa ya, misal kita kurang tahu jawabannya, yaudah kita jawabnya yaudah gitu yang ada di pikiran kita gitu sih. Sama yang buat isian mungkin harus selengkap-lengkapnya itu ya buat bisa jadi ke grand final gitu. Itu struggle-nya di situ. Kalau Ya sama sih, kayak jadi apa ya, soal tahun ini itu kan beda sama soal LSM 6 tahun yang lalu karena Penyelenggaranya juga beda. ya Penyelenggara beda. bukan penyelenggara, panitia pembuat soalnya itu beda dari beda universitas. Jadi tahun ini istilahnya ya sebagai kanvas yang baru banget untuk KSM ini. Soalnya kan ya lagi-lagi jumlah integrasinya itu lebih sedikit dibandingkan soal-soal yang tahun sebelumnya. Jadi referensi yang digunakan itu ya mungkin agak berbeda gitu. Terus ya karena soalnya ya sama isian sama essay, isiannya sama essay. Jadi ya untuk essay ya mungkin ya harus runtut gitu. Kayak step by stepnya itu harus dipaparkan secara lengkap agar mungkin jurinya bisa lebih memahaminya gitu. ada jumlah soal total berapa berarti? Kalau isian itu 10, 10. esainya itu 5. Isiannya Kalau di 5. final ya. Ya. Sama semua berarti? Iya, Ya. Total 15 dengan 10 essay dan 5 Isi. 5 essay dan 10 uraian. singkat. Isian singkat. Iya. Uraian lah ya. Ya. Habis itu berarti kalian setelah pengumuman itu gimana? Kalau aku ya kan setengah 8 udah malam gitu, jadi ya istilahnya apa ya, masih tahapnya untuk coba istilahnya biar lebih relax gitu. Jadi Relax. karena istilahnya ya mumpung lagi di Ternate lebih enjoy liburannya gitu kan. Enjoy. Istilahnya biar otaknya itu nggak kayak kalau kepikiran sama hasilnya gitu. Jadi biar dibawa santai aja gitu, kayak nggak menang nggak apa-apa, masih ada tahun depan gitu. Lebih disantaiin aja sih, Santain aja. gak terlalu serius sih. Kalau Kalau dari aku sih ya kecewa itu pasti ya, tapi ya soalnya teman-teman kamar juga nggak ada yang lolos juga kan. Ya udah, jadi kita kecewa sebentar ya, mengeluarkan kesedihan yang ada, abis itu lanjut ke kegiatan masing-masing. Kegiatan masing-masing. gitu. Iya, jadi sikap dengan santai aja semuanya, karena semua juga pasti gitu sih. iya. Habis itu kan malamnya pengumuman, paginya itu langsung balik ke tempat masing-masing atau masih muter-muter pulau? Jadi kalau aku sendiri itu kan di hari selanjutnya tuh aslinya itu kan jadi grand final. Nah, berhubung gak lolos, jadi ya udah kita ini berkeliling-keliling di Ternate sih, Ternate lagi gitu. Di situ ya bisa mencoba berbagai ya makanan itu sih, makanan khasnya dari Ternate. Terus sama pas itu ngelihat Mairesnya di Maires. ya Hotel Bella. Ya, Kalau Mas Asmi gimana? ya hari Jumat karena itu pelaksanaan grand final sama pengumumannya ya. Untuk pagi ya istilahnya ya sama sih, jalan-jalan Ternate terus kayak nyari oleh-oleh gitu lah. Istilahnya biar lebih berkesan gitu. Lebih berkesan biar punya inilah ya, Memori ya, kenang-kenangan ya. Memorize. Nah, habis jalan-jalan, habis itu nanti sorenya kumpul lagi di Ya, hotel. Iya, Balik ke- malamnya itu kan pengumumannya itu kebetulan di asrama yang kita tinggalin, jadi Oh. deket. Ya. Habis itu, oh iya, sebelumnya kalian beli oleh-oleh nggak buat keluarga kalian mungkin? Ya. Dan juga khasnya Ternate itu apa sih? Kalau khasnya sendiri sih lebih ke rempah-rempah ya. Rempah-rempah? Nah, ya aku tahu sih itu kenari. Ke- Ya, terus di sana juga tuh aku sering lihatnya tuh di sana banyak produksi pisang. Pisang. Iya, buat olahan-olahan pisang gitu. Oh. Sama sih ya di Ternate ya, apa kalau kemarin aku lihatnya ya banyak olahan pisang juga banyak, terus sama olahan apa gitu selain itu ada juga yang kayak bentuknya snack gitu juga Bentuknya ada. snack. Oke, kalau terus kalian waktu di Ternate itu nemu sawah apa enggak?
Enggak. Soalnya di sana itu padat banget, kayak kota tapi di pegunungan. Nah bawahnya itu langsung laut gitu. Langsung laut. Kalau di Iya. kotanya ya memang masih padat gitu. Iya. Tapi Kok? di situ padat banget ya, kota pegunungan. Pegunungan. Pegunungan Kot. habis itu laut langsung kayak. Sini laut. Iya. Jadi Pegunungan ini kota. Jadi apa ya? Di samping-sampingnya. kayak Ternate itu sebuah gunung, tengah-tengahnya Pulau Ternate itu gunung. Terus Gunung. kotanya itu ya di bagian lerengnya gitu. Di bagian lereng-lereng gunungnya itu. Iya. Habis itu bawahnya langsung laut. Iya laut langsung. Jadi jaraknya itu deket banget. Deket banget. Iya. Kalau kan gunung biasanya identik dengan dingin, pantai ini panas. Nah kalau di sana suhunya gimana itu? Nah iya itu. Iya itu juga apa ya? Hawanya jelas berbeda ya sama Jelas di berbeda. Kebumen. Apa kadang dingin, kadang juga panas gitu. Jadi istilahnya ya apa belum terbiasa juga sih di Ternate. Belum terbiasa. Jadi kadang dingin, kadang panas. Iya, terus soalnya kan iya ada laut juga kan, Hah. jadi lebih ke panasnya sih. Iya sih. Beda dari laut ya. Oke. Terus kalian habis itu pulangnya gimana itu? Bareng-bareng satu rombongan lagi atau kembali ke tempat masing-masing? Kalau untuk pulang, ya kita satu kontingen semuanya. Satu kontingen. Ya, tapi nanti dibagi shift-shiftan gitu, kayak shift Oh. 1, shift 2, shift 3 gitu. Kebetulan kita shift 1. Ya. Berangkat jam Berangkat dari asramanya itu jam 3. Tiga Jam pagi. 3. Iya, jam 3. Terus sampai sana sekitar jam 4-an mungkin. Habis itu kita siap-siap makan, sholat dan sebagainya. Habis itu kita terbang jam 6 jam 6 6. WIT. Iya, jam 6. Terus transit lagi di Makassar sampai jam 8 WITA. Habis itu apa baru terbang lagi dari Makassar ke Surabaya sampai Surabaya sekitar jam 10 pagi. Habis itu gimana? Nunggu ini sih, tinggal nunggu bagasinya itu lama banget, itu sekitar 1 jam. Nah habis itu kita ke Semarang bareng-bareng. Nah di Semarang itu nanti baru pada pulang ke daerahnya masing-masing Iya. sendiri. Oke. Nah, saya jadi kepikiran sesuatu setelah tadi dengar kata WIT dan WITA. Berarti aslinya jam Kebumen sama jam sana itu beda Beda. Iya beda. jarak 2 jam. Ya, Iya 2 jam. Berarti kalau di sini jam 8, di sana jam 10. jam 10. Berarti sholatnya lebih cepat di sana. Iya, tapi kalau di sini kan misal jam 5:30 udah azan maghrib kan. Hah. Di sana itu maghribnya itu sekitar jam 6:30. Setengah 7. Iya, Oh, itu sih berbedanya. ngaruh banget ya ternyata. Oh, berarti perbedaan waktunya itu 2 jam. Di sini maghribnya 5:30, di sana maghribnya 6:30. 6:30 baru adzan. Ya, beda tempat juga sih. Iya, jadi beda ininya. Nah, pastinya setelah perjalanan ini kalian bakal dapat banyak banget memori dan juga kenangan ya. Apalagi mengenal perjuangan kalian setelah berbulan-bulan, berminggu-minggu berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Saya di sini cuma bisa memberi applause kepada kalian. Karena jujur kalian itu udah keren banget masuk KSM tingkat nasional. Tingkatannya kan juga sulit banget itu pasti kan. Iya. Tetap semangat ya buat kalian. Iya, Mungkin terima kasih. sebagai semangat juga kepada teman-teman yang mau nonton dan belum sempat mendapatkan kesempatan seperti kalian, bisa dikasih motivasi sedikit untuk mereka. Jadi kalau dari aku sendiri, kalian buat lomba-lomba itu atau kegiatan yang lain, kalian jangan takut mencoba, karena selama kita mencoba, gagal itu biasa ya guys. Nah, bonusnya itu dapat juara ya. Terus habis itu kalian lebih baik itu kita itu capek belajar daripada itu kita capek menangisi suatu hal karena kita nggak dapat sesuatu gitu sih. Asik. Kalau dari Mas Asmi gimana tuh? Kalau dari aku ya, mungkin kalau lebih ke Olimpiade itu, jadi kalau bisa ya banyak ini nyari pengalaman sih, nyari pengalaman lomba-lomba. Jadi sering ikut lomba online gitu ya nggak apa-apa. Yang penting sering-sering kayak dapat pengalaman untuk lomba. Jadi misalnya kalau untuk lomba yang lebih berjenjang itu bisa istilahnya tahu domainnya gitu, tahu kayak tipe soalnya gimana yang bakal ketemuin gitu. Terus ya kalau dalam
dalam satu kompetisi pasti ada menang dan ada kalah. Tapi ya kalau misalnya kita mungkin belum beruntung dan belum bisa juara, jangan terlalu kayak bisa kalau bisa ya cepet-cepet move on dari kekalahannya sih, bisa langsung lanjut ke lomba lain gitu. Nah, diingat itu ya teman-teman. Mungkin jika kalian menerapkan itu, kalian kelak bisa menyusul Mas Asmi dan juga Mbak Nida. Nah, mungkin cukup sekian podcast pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari diri saya pribadi. Lalu jangan lupa di like dan juga subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.